Kemudian ada 4 ya, stage atau 4 level dalam cyber attack. Pertama, risky encounters. Nah, ini biasanya attackers frequently make contact with an employee, visit a bad website, atau click on a link in an email and unknowingly download malware. Jadi dia memanfaatkan pola-pola ya, ataupun ya desire dari employee sehingga dia bisa mendapatkan informasi-informasi secara mudah gitu. Jadi tanpa sadar the employee got trapped, and then the information share even though those information tidak seharusnya is not supposed to be leak ya, seharusnya tidak di share gitu, tapi tanpa sadar informasi tersebut ter-share karena perilaku yang sangat berisiko dari beberapa pegawai-pegawai yang ada, ataupun dia nge-bypass seakan-akan menyuruh ya untuk menginstal suatu program atau suatu aplikasi, tapi sebenarnya aplikasi tersebut memberikan informasi-informasi tanpa diketahui, dan ini berbahaya sekali ya kalau tidak ada mekanisme atau prosedur ya untuk memvalidasi atau mengecek apakah suatu aplikasi itu atau suatu website tersebut memang tidak ngelik ya. Dulu ada salah satu survei ya ke beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di Google ya, Android Store ataupun di Apple Store, ternyata ada beberapa aplikasi yang berbahaya ya, dalam tanda kutip ya, atau bahkan dalam banyak kesempatan kalau di platform tentu mungkin prosesnya sangat sulit ya untuk melakukan hal ini ya, risky encounters. Biasanya mereka meletakkan di website-website ya, atau di tempat-tempat yang sebenarnya tidak trustable ya, seperti misalnya game ya, game bajakan atau software bajakan atau program-program bajakan. Biasanya bukan saja dia menawarkan game tersebut, tapi sesungguhnya dalam game tersebut sudah ada juga agen ya, ataupun program yang menjalankan peran tertentu ya, atau melakukan peran tertentu, dan biasanya ini dalam bentuk backdoor ya, atau trojan. Ini sering dilakukan ya, jadi tanpa sadar kita menginstal misalnya aplikasi game bermain bola ya, atau aplikasi game fighting ya dalam komputer-komputer perusahaan, dan ya akhirnya ngelik informasi-informasi yang seharusnya tidak diberikan ya. Dia merekam atau dia nge-save ya, kemudian mentransfer sebagian data tersebut, dan ini sangat berbahaya. Nah, jadi kita harus hati-hati. Jadi kesadaran itu harus diberikan kepada pegawai-pegawai tentang risiko-risiko yang akan mereka dapatkan ya. Jadi bayangkan saja suatu aplikasi yang ada di platform-platform terkenal seperti Apple, Android bisa saja melakukan hal tersebut ya. Apalagi kalau kita langsung ke website-website yang tidak trustable, yang kita tidak tahu ini siapa yang punya, siapa yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Dan kita menginstal di laptop pribadi, bahkan juga kantor. Kenapa pribadi juga berbahaya? Karena sekarang kerja-kerja juga sering dilakukan secara pribadi ya, dengan menggunakan laptop pribadi, bukan menggunakan laptop kantor ya, atau office. Dan dari sinilah kemudian informasi-informasi di-leak ya, atau dibuka. Kemudian ada juga stage berikutnya adalah breaking in ya. Jadi malware langsung melihat gap yang ada di software yang tidak di up to date dan masuk ya secara perlahan-lahan. Nah, itu sebabnya kita harus selalu mengupdate ya, lalu melakukan proses scanning, dan ada kebijakan-kebijakan terkait dengan apa-apa aja software yang boleh masuk ke dalam laptop kita. Ya, jadi harus dikondisikan ya. Lebih baik memang dalam pekerjaan yang sifatnya sensitif atau konfidensial kita menggunakan laptop yang tersendiri ya, sehingga kita bisa mengontrol, ada policy kebijakan ya, grup policy-nya untuk mencegah hal ini terjadi. Kemudian ada juga setting up SOP. Ini once your system the bad software hides from outdated antivirus software and may even block your machine ability to update security software. Jadi ini fase berikutnya di mana dia bahkan menghalangi kita untuk mengupdate antivirus ya. Dan ini mau tidak mau proses remove-nya harus dari booting ya, proses booting di awal ya, sehingga
kita bisa memastikan bahwa prosesnya itu tidak start dari awal. Jadi ada mekanisme yang lebih kompleks dilakukan alih-alih dia masuk, infiltrate, ya, the virus ataupun the worm-nya tersebut, ya, ataupun Trojan backdoor, tanpa diketahui, dan dalam fase ini dia mulai menjalankan perannya atau menghalangi beberapa proses-proses terjadi sehingga laptop kita menjadi lebih lambat, ya, sehingga misalnya ada proses yang dijalankan tanpa sadar yang berat, ya. Jadi performanya mau tidak mau akan menurun, dan ini bisa berbahaya sesungguhnya terkait dengan laptop tersebut, ya, bisa jadi lebih panas gitu, ya, dalam efek-efek tertentu akhirnya bisa merusak. Kemudian device activity, ya, bad software export. Nah, akhirnya setelah dia mencegah proses kita untuk mengupdate, untuk misalnya menginstal software-software tertentu, maka sekarang giliran dia untuk mengekspor password ataupun log-log, ya, yang kita type, ya, aktivitas-aktivitas kita, ataupun social security dicuri, ya, card number, ataupun bahkan masuk secara otomatis, ya, secara remote, bisa diakses secara remote komputer kita oleh orang-orang ataupun illegitimate attacker di sana, ya, para hacker-hacker yang memang bisa melihat, men-scan, ya, berdasarkan aplikasi tersebut. Jadi aplikasi itu seringkali dibuat secara publik, ya, dan ini sebenarnya transformasi saja gitu. Jadi para penjahat-penjahat juga punya komplotan-komplotan sendiri, ya, seperti misalnya mereka punya kode-kode, ya, menulis kode-kode dalam tembok-tembok rumah, ya. Jadi mereka sudah monitoring, sudah melihat, ya, dan kemudian mereka jadi tahu jadwal-jadwal, ya, rumah tersebut kosong. Nah, jadi ada penulisnya, ada yang membuat kodenya, nanti ada juga yang menyatroni, ya. Dan ini sudah komplotan besar gitu. Mereka saling memberi informasi antara kode-kode yang digunakan. Nah, sama juga kasusnya, bisa saja yang membuatnya ini berbeda, ya, yang ngurusin websitenya atau proses penyebarannya juga berbeda, dan yang melakukan proses hacknya juga berbeda gitu. Nah, jadi ada seperti sama visi, ya, atau kesepakatan yang tidak tertulis atau kesepakatan antara komunitas-komunitas di sana, ya. Kalau komunitas mungkin masih lebih free, tapi dalam banyak kesempatan, ya, bisa saja ini sudah menjadi satu geng, ya, atau satu kelompok yang memang memiliki modus operandi dan juga mekanisme yang terorganisir dan juga sistematis serta terstruktur. Dan ini yang lebih berbahaya, ya, karena mereka tahu peran-peran yang dijalankannya apa sehingga lebih sulit untuk di-tracking, ya, karena ya jadi loss, ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, temboknya yang bikin, yang nyoret siapa, kemudian yang memantau siapa, kemudian yang yang melakukan proses kejahatan juga siapa. Jadi tidak ada interaksi antara mereka berdua, tapi mereka sudah menjalankan mekanisme yang terorganisir. Berikutnya adalah strategi-strategi, ya, yang biasa dilakukan dalam cyberware. Yang pertama adalah Pearl Harbor, ya, jadi cyber attack dan juga physical assault. Ya, jadi dilakukan cyber attack, kemudian dilakukan tindakan fisik, dan ini biasanya dilakukan dalam proses misalnya mencuri credit card, ya, credential card, handphone, ya, ataupun mencuri kunci, ya. Seperti misalnya ketika kita sedang sedang santai-santai di mobil dan sebagainya, terus dibegal, ya, atau dipaksa untuk memberikan kunci dan sebagainya, tapi di sisi yang lain dia juga sudah tahu informasi-informasi yang kita miliki. Jadi ada proses stalking, cyber stalking terlebih dahulu, footprinting, kemudian baru kita ditargetkan. Ataupun menggunakan computer virus to do the dirty works, ataupun dengan infiltrasi, ya, komputer sistem dan menunggu, ya. Nah, ini lebih pasif, tapi biasanya mereka langsung masif, ya, bisa 1 juta user, 2 juta user, dan sebagainya. Dan informasi akan datang, ya, dari 1 juta bisa saja ada 1000, ada 500, dan sebagainya. Dan is sufficient untuk melakukan proses selanjutnya, ya. Apakah mau melakukan penipuan, ya, apakah mau melakukan eksploitasi, atau bahkan memanfaatkan komputer tersebut sebagai zombie yang bakal mematuhi perintah-perintah kita, ya, untuk menyerang
fasilitas-fasilitas tertentu, sehingga proses tracking itu akan perginya ke sana gitu, tanpa sadar bahwa itu adalah zombie-zombie yang diperintahkan oleh the mastermind-nya ya, atau hackernya. Jadi hacker sekarang bahkan tidak mesti secara langsung ya untuk melakukan proses perusakan ataupun penyerangan. Kemudian example ya, Amerika Serikat menggunakan cyberware strategi ya melawan Irak dan juga Afghanistan, ataupun dalam perang Kosovo, Amerika menggunakan computer based attack untuk compromise the Serbian air defense system. Ya, the attack distorted the image ya, jadi merusak gambar ya dari sistem yang di-generate, memberikan Serbian force incorrect information. Ya, jadi informasi yang salah akhirnya diberikan dalam air campaign ya. Nah, security agents are also working to infiltrate terrorist cell and monitor them remotely. Nah, ini juga ada ya mekanisme-mekanisme yang dilakukan, berpura-pura sebagai kawan ya, berpura-pura sebagai bagian yang tak terpisahkan. Nah, dan kalau dalam masalah-masalah nation, seringkali juga kita menemukan hal-hal yang ya mungkin agak apa namanya ya, agak berbahaya ya, dalam artian atau agak sensitif ya, seperti misalnya lebih bagus mati satu daripada mati 1000. Nah, seperti ini ya, jadi ada resiko-resiko atau ada hal-hal kebijakan-kebijakan yang mungkin terlihat kotor ataupun terlihat jahat ya sekilas, tapi untuk kepentingan yang lebih baik. Nah, ini sering terjadi ya dogma-dogma ataupun doktrin-doktrin tersebut ya. Bahkan dalam banyak kesempatan ya bisa saja terjadi blaming ya. Seakan-akan dia orang salah atau orang jahat, tapi sesungguhnya dia orang baik ya, for the sake of nation. Ini juga terjadi ya, for the sake of stabilitas. Dan ini misinformation, disinformation, information overload, ini bahkan sudah menjadi strategi pertama yang harus dilakukan ya dalam proses perang cyber ini ya. Tanpa sadar kita sekarang sudah dicekcoki dengan banyak informasi-informasi palsu ya, hoax, ataupun kita dicekcoki oleh informasi-informasi yang sepenggal-sepenggal ya, ataupun kita bahkan di overload dengan banyak informasi sangat detail sehingga akhirnya kita ngejudge orang dari hal yang sesungguhnya tidak pantas kita judge ya. Contoh misalnya masalah rumah tangganya ya, misalnya orang tersebut baik ya, tapi dalam satu kesempatan ternyata dia tidak bisa menahan emosinya misalnya ya. Kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya itu kan satu dari jutaan perbuatan baiknya. Masa kita mengklaim dia seperti itu? Apakah kita juga manusia yang bersih, manusia yang tanpa celah, ya, yang tanpa kesalahan? Kan enggak ya. Tapi karena di overload those information, so somehow we judge dia seperti atau lebih rendah daripada binatang misalnya, atau daripada orang-orang jahat. Padahal itu kesilapan ataupun kesalahan. Atau dalam banyak kasus ya, dia banyak kesalahannya, atau sebaliknya dia banyak kesalahannya, tapi kemudian ditunjukkan kebaikannya, sehingga akhirnya kita empati ya, kita memaafkannya, sudahlah dia mungkin melakukannya secara khilaf. Tapi sesungguhnya dia sudah merugikan negara puluhan triliun gitu, tapi kita akhirnya merelakan atau memaafkan kesalahan-kesalahan. Dia juga sudah dia manusia biasa gitu. Nah, emotional respon inilah yang kemudian seringkali dimainin ya dalam stage pertama ya. Untuk apa? Ya untuk hal-hal tertentu ya. Ingat ketika Jepang ya datang ke Indonesia, dia juga melakukan proses ini ya. Information overload ya. Jadi strategi propaganda mereka adalah menumbuhkan kebanggaan terkait dengan kawan Asia ya, atau saudara Asia, saudara se-Asia ya. Dan ini akhirnya menjadi dasar kita untuk mendukung ya Jepang menduduki Indonesia pada saat itu. Kenapa? Karena dia mengalahkan Belanda, dia berani melawan hegemoni Barat, dan dia berasal dari sama-sama Asia. Dan kita termasuk waktu itu ya negara yang terjajah ya, kolonial, negara yang diperas sumber dayanya. Jadi ketika dia datang tanpa tedeng aling-aling, akhirnya kita berusaha membantu, dan tanpa sadar ternyata kita terjerumus ya,
ada Romusa, ada Jugunianfu, ya, dan lain sebagainya. Dan ini tentu memberikan luka ya bagi negara kita. Jadi harus hati-hati ya terkait dengan emotional response ini. Dan ini menjadi strategi yang paling basic dalam proses cyber warfare ya. Jadi propaganda yang sifatnya persuasif dengan mekanisme-mekanisme exploit ya the emotional based on information ya. Apakah misinformation, disinformation ataupun hyper information. Kemudian recently ya cyber warfare juga memainkan peranan yang penting ya dalam konflik Rusia dengan Georgia, di mana hacker menyerang ya server dari Georgia dengan DDoS. Bahkan ada juga rumor Cina menggunakan cyber attack kepada Taiwan. Jadi ini sesungguhnya sudah dilakukan dan kita ya negara Indonesia sesungguhnya harus mempersiapkan diri ya terkait dengan hal ini. Jangan menganggap sepele ya. Bayangkan ketika fasilitas-fasilitas ya website-website dari negara itu sudah bisa diserang, sudah bisa diobok-obok, rahasia-rahasia negara kelihatan ya. Akhirnya ya masyarakat bisa saja melihat negara itu sebagai sesuatu yang jelek ya, sesuatu yang buruk. Padahal ya seperti yang tadi saya sebutkan ya, padahal ya itu cuma kesilapan, kesalahan dalam mekanisme strategi. Tapi karena dimanipulasi sedemikian rupa sehingga akhirnya informasi yang benar itu tersampaikan dengan salah atau informasi salah tersampaikan dengan benar. Nah, so ini harus menjadi perhatian kita bersama ya untuk lebih hati-hati, untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi ataupun memfilter, menyaring informasi-informasi yang ada.